Di Indonesia, buah mangga sangat umum kita jumpai nih bray. Bahkan di setiap pedesaan banyak sekali mangga yang ditanam di pinggir jalan tanpa adanya perawatan khusus bray. Namun siapa sangka buah mangga yang berjenis Taiyo no Tamago di Jepang ini justru dianggap lebih sempurna dibanding buah mangga lainnya dan memiliki harga yang sangat mahal nih bray. Kualitas mangga Taiyo no Tamago ini pun sangat terjamin, mulai dari beratnya yang hanya sekitar 12 on lah, dengan kandungan gula yang cukup tinggi. Setiap wilayah atau prefektur di Jepang selalu memiliki produk unggulan nih bray. Salah satunya prefektur Miyazaki yang merupakan spesialis budidaya buah mangga kualitas terbaik. Waduh, mantap nih bray. Nah, sekitar pada tahun 1979 dimulailah uji coba budidaya mangga di greenhouse, stasiun percobaan pertanian prefektur Miyazaki nih bray. Nah, memasuki 1993 para peneliti menemukan metode untuk memanen buah mangga yang matang alami di pohon nih bray. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara dibungkus nih bray. Nah, dengan metode ini memungkinkan petani untuk bisa memanen buah yang sudah benar-benar matang terlebih dahulu tanpa perlu khawatir buahnya rusak nih bray karena jatuh. Kadar kemanisannya pun bisa mencapai 15-19 Brix. Nah, Brix ini satuan manis ya bray untuk buah ya. Nah, dan tekstur seratnya pun juga sangat lembut pastinya nih bray. Nah, yaitu selanjutnya yaitu cara budidaya mangga di prefektur Miyazaki nih bray. Proses budidaya mangga Miyazaki bisa dibilang unik sekaligus rumit nih bray. Namun sebenarnya varietas tanaman mangga Miyazaki bukanlah jenis mangga yang langka. Dia merupakan jenis mangga Irwin yang aslinya dari Florida. Oh, bukan asli Jepang nih bray jadinya bray. Karena negara Jepang notabene bukan negara tropis nih bray. Untuk dapat membudidayakan mangga sekaligus mendapatkan buah mangga berkualitas seperti itu dibutuhkan dedikasi dan passion petani yang besar. Waduh, jadi memang harus all out gitu ya kan. Jadi dedikasinya petani itu memang harus kinerjanya itu harus bagus gitu ya kan. Biar apa? Biar buahnya itu hasilnya itu maksimal gitu ya kan. Nah, yang pertama yaitu menggunakan greenhouse. Setiap petani mangga di prefektur Miyazaki menggunakan greenhouse dengan bahan plastik UV. Suhu, kelembapan udara, serta kadar gas karbon dioksida bisa dikontrol sedemikian rupa nih bray. Sehingga meskipun musim terus berganti, kondisi lingkungan di dalam greenhouse tetap hangat dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman mangga secara optimal. Daerah ini juga memiliki kelebihan tersendiri berupa lama waktu paparan sinar matahari dalam sehari, tergolong lebih panjang dibandingkan di daerah lain. Hal ini penting karena untuk membuat kulit mangga bisa berwarna merah, diperlukan paparan sinar ultraviolet dari cahaya matahari. Oh, jadi merahnya itu karena mungkin sinar paparan dari mataharinya itu harus optimal gitu ya kan. Selanjutnya yaitu tempat penanaman nih bray. Petani mangga ada yang menanam pohonnya di dalam pot atau ditanam langsung di tanah. Sebenarnya kalau dilihat dari segi kualitas buah yang dihasilkan tidak ada perbedaan yang mencolok nih bray. Hanya saja perawatan tanaman mangga di dalam pot bisa lebih dikontrol, mulai dari segi jumlah maupun waktu pupuk dan air yang diberikan, serta ukuran kanopi dan kapasitas produksi buahnya nih bray. Oh, jadi kalau ditanam di pot itu jauh lebih enak gitu ya kan dirawatnya. Selanjutnya yaitu pemangkasan. Setiap pohon mangga dipertahankan agar tinggi tidak lebih dari 2 meter. Untuk itu sehabis panen buah mangga secara rutin dilakukan pemangkasan pada masing-masing ujung cabang tersier. Fungsinya selain peremajaan tanaman juga untuk memicu munculnya bunga nih bray. Biasanya petani melakukan training atau pembengkokan cabang tersier yang sudah dipangkas supaya posisinya menjadi horizontal gitu loh. Jadi pertumbuhan tanamannya itu dapat dipertahankan supaya tidak pendek namun lebar dan tidak menjulang terlalu ke atas gitu ya kan. Perawatannya pun juga lebih mudah dan terkontrol.
Selain itu, jumlah daun juga dihitung dengan presisi. Waduh, jadi daunnya itu juga harus dihitung gitu ya kan. Untuk setiap satu buah mangga, jumlah daun di batangnya harus sebanyak 70 sampai 80 daun saja nih Bray. Dari sini saja kita sudah bisa membayangkan nih Bray, seberapa rumitnya cara perawatan pohon mangga yang dilakukan oleh petani Jepang ini nih Bray. Waduh, sampai daun saja gitu ya kan harus dihitung gitu ya kan. Selanjutnya yaitu seleksi bakal buah. Supaya kadar kemanisan buah mangga bisa tinggi yaitu di atas 15 Brix, maka jumlah buah untuk setiap pohon dibatasi. Rata-rata satu pohon menghasilkan tidak lebih dari 30 buah. Jadi setiap tangkai bunga buah mangga hanya terdapat 1 atau 2 buah mangga saja nih Bray. Seleksi buah tersebut dilakukan waktu ukuran bakal buah sudah sebesar jempol tangan nih Bray. Petani menyeleksi dengan hati-hati. Kemudian disisakan buah yang memiliki ukuran dan bentuk paling sempurna. Oh, jadi seperti disortir gitu ya kan. Jadi seperti disortir gitu ya kan. Bahkan petani bisa mengetahui mana buah yang diserbuki oleh lebah dan mana yang tidak nih Bray. Sehingga nantinya didapatkan buah dengan kualitas terbaik. Wah, ini jadi untuk petaninya ini memang benar-benar memang benar-benar harus teliti gitu ya kan. Makanya tadi dijelaskan di awal-awal harus dengan integritas yang tinggi. Waduh, jadi petani saja harus memiliki integritas yang tinggi gitu ya kan. Ya memang iya, hasilnya juga maksimal gitu ya kan. Selanjutnya yaitu rahasia supaya buah berwarna merah merata nih Bray. Salah satu trik yang digunakan oleh petani mangga Miyazaki supaya warnanya merah pada buah mangga bisa seragam dan menyeluruh ialah menggantung buah mangga sejak masih berukuran kecil nih Bray. Jadi harus menggantung gitu ya kan. Dengan menggunakan klip kertas yang diikat dengan tali di atas greenhouse. Pangkal batang bakal buah pilihan digantung supaya menjulang ke atas. Posisinya diatur sedemikian rupa sehingga lebih tinggi dari daun tanaman, sehingga buah mangga terlihat menggantung di atas pohon mangga nih Bray. Ya memang iya menggantung. Cara tersebut dilakukan supaya seluruh permukaan bunga terkena sinar matahari nih Bray. Oh, jadi tidak ada yang tertutupi oleh daun gitu ya kan. Hal ini menambah panjang daftar aktivitas perawatan pohon mangga. Mengingat aktivitas ini dilakukan secara manual. Waduh, jadi masih secara manual nih Bray. Dari sini kita bisa melihat betapa panjangnya proses budidaya mangga Miyazaki ini Bray. Tentu karena aktivitas dilakukan secara manual, maka menjadikan biaya produksi meningkat berkali-kali lipat nih Bray, dibandingkan dengan kebun mangga di negara-negara lain ya kan, yang notabene produksinya massal dan tidak mengejar kualitas yang sempurna. Oh, jadi ini memang budidaya mangga Miyazaki ini benar-benar dipentingkan kualitasnya gitu ya kan. Kuantitas tidak perlu banyak gitu ya kan, yang penting kualitas gitu ya kan. Karena buah ini bukan konsumsi harian melainkan digunakan sebagai hadiah spesial, maka menambah daftar kenapa harga bisa begitu mahal nih Bray. Dan kualitasnya juga sangat baik yang pastinya. Bahkan pada salah satu kesempatan lelang di Jepang, buah-buah mangga Miyazaki ini saja ya Bray ya, ini dibanderol dengan harga kurang lebih 3.000 US dollar lah, atau sekitar 42 juta rupiah nih Bray. Waduh, bisa bayangkan gak kalian, buah-buah mangga 42 juta rupiah. Waduh, gila gak tuh? Wah, kalau ini memang bener-bener gila sih Bray ya. Nah, tapi bagaimana nih Bray? Ada tidak di antara kalian yang ingin budidaya mangga Taiyo no Tamago ini nih Bray? Memang sulit sih cara budidayanya Bray, tapi hasilnya kan ya tidak diragukan lagi gitu loh ya kan. Per biji saja bisa laku jutaan Bray. Mantap kan? Nah, mungkin sekian dulu nih pertemuan kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan untuk kita semua lah. Sampai bertemu dengan Joni di video-video selanjutnya. Bye bye.